Anda tengah menyimak live perbincangan dalam Makassar Insight. Celsius dengan kecepatan angin dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam ya. Dan saat ini kita ada di musim kemarau dengan suhu yang cukup panas, smart listener. Tentunya masuk di musim kemarau yang berkepanjangan. Hal yang patut kita waspadai ini banyak hal ya, penyakit dan juga bahaya kebakaran. Dan berbicara mengenai kebakaran, smart listener, kebakaran terjadi di TPA Antang yang berlangsung 3 hari itu sejak Minggu 15 September 2019. Data dari pemerintah Kota Makassar ini ada 4 dari 7 zona yang terbakar. Api telah padam di permukaan, tapi diperkirakan itu masih ada sumber panas di bawah tumpukan sampah. Nah, smart listener, untuk hari ini kita juga akan memperbincangkannya di Makassar Insight untuk pagi hari ini. Rencananya pagi hari ini kita juga akan berbincang bersama beberapa narasumber yang akan hadir di studio pagi hari ini. Dari Dinas Lingkungan Hidup Bapak Andi Iskandar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Makassar, kemudian juga Profesor Alimin Maidin, pakar kesehatan, yang tentunya masih kita nantikan kedatangannya untuk ikut bergabung bersama kami di studio. Dan untuk pagi hari ini, terima kasih sudah hadir Bapak Andi Akbar, Komandan Pelatan 1 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Andi Akbar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Andi Akbar. Ini di banyak kegiatan yang memang harus Bapak kunjungi ya, lakukan. Ini sudah bersedia untuk hadir di studio Smart FM untuk pagi hari ini. Ini sana tampilannya untuk hari ini seperti habis tugas malam gitu ya Pak ya. Ini gimana nih Pak? Mungkin sebelum kita berbicara tentang banyak lagi nih mengenai kondisi terkini di TPA Antang Makassar, mungkin saya ingin mengetahui dulu nih untuk kronologis terjadinya kebakaran di TPA Antang Makassar. Sepengetahuan Anda seperti apa Pak Akbar? Iya, jadi kami terima informasi itu hari Minggu sekitar pukul 13.00. Terus kami luncurkan karena memang ada posko terdekat dari sana dan memang wilayahnya untuk TPA dan sekitarnya memang di backup oleh posko tersebut. Kami meluncurkan 3 unit dari sana. Terus sampai sana keadaan api sudah sangat besar, terbakar. Jadi kami luncurkan dari posko timur namanya, yang backup bantuan selanjutnya. Sampai sana kami tidak mampu menangani. Akhirnya sekitar pukul 17 mungkin, kami dari Minggu, kami menurunkan semua kekuatan mobil tangki yang ada, yang kami miliki, itu sekitar 18 unit yang kami turunkan. Tapi kami tetap menyiapkan armada pendukung yang di kantor supaya membackup apabila terjadi kebakaran di tempat lain yang tidak diinginkan. Kami harus tetap siap untuk menghadapi itu. Jadi mengenai kebakaran di TPA itu, kronologisnya awalnya itu hari Minggu, yang sekitar jam 1 kami meluncur sudah sangat besar. Jam 5 itu kami meluncurkan semua kekuatan. Kami berhenti waktu itu sampai api sudah tidak kelihatan, tapi asap tetap mengepul itu sekitar jam 5 subuh lah. Jadi kebakaran itu kami tangani mulai jam 1 siang sampai jam 5 subuh. Kami pulang karena api sudah tidak ada, tinggal asap. Dan juga teman-teman butuh mungkin istirahat sambil menunggu pergantian shift. Pergantian shift pukul 8 pagi, asap masih sangat banyak. Kami kembali lagi di sana untuk menangani sampai tadi. Tadi jam 3 kami tinggalkan, ya masih ada kepulan asap, tapi sudah sangat sedikit dibanding yang waktu hari Minggu. Tapi kami ya mungkin
kami keterbatasan tenaga mungkin karena teman-teman sudah lelah. Terus kami pulang untuk istirahat sambil menunggu pergantian shift. Tadi jam 8 mulai lagi main teman-teman sekarang di sana. Kami 3 hari ini dengan hari ini hari ketiga, kami ditemani sama teman-teman dari Manggala Agni. Manggala Agni, mereka mengerahkan semua kemampuannya juga. Kayaknya ini sudah menjadi bencana kota mungkin karena bertaraf kota Makassar sudah terkontaminasi asap mungkin. Makanya teman-teman dari Manggala Agni juga mengeluarkan semua kekuatan yang dimiliki, tambah dari pemadam dan teman-teman dari TPA sendiri di sana mungkin. Pak, tadi Manggala Agni itu apa dia? Oh, Manggala Agni itu pemadam kebakaran hutan dan lahan milik mereka itu di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup kayaknya. Yang kantornya itu di Jalan Poros Malino di sana. Memang dia spesifikasinya itu kebakaran hutan, lahan. Jadi ini agak mirip-mirip, jadi ya teman-teman memang harus turun tangan. Iya. Itu pada saat terjadinya kebakaran dari teman-teman dari Dinas Pemadam Kebakaran sendiri itu berapa tim yang diturunkan? Kan kalau dari pemadam kami satu kali jaga itu sekitar, kan ada 2 kompi, satu kali jaga itu sekitar 2 peleton. Jumlahnya itu sekitar kurang lebih 150 orang. Jadi yang kami turunkan itu setengah dari kekuatan. Jadi ada sekitar 70-80 orang di sana. Mobil juga kita turunkan setengah dari kekuatan. Jadi ya sekitar 150 orang 150 lah. Orang. Iya. Itu kalau semuanya luas lahan sendiri yang terbakar di sana berapa luasnya, Pak? Kalau saya lihat mungkin sekitar 60 hektar lah. Kebakarannya baru dia kan kayak tumpukan sampah, khusus tumpukan sampah itu sudah kayak gunung. Jadi itu juga yang merepotkan karena kebakarannya semua titik-titiknya itu di atas. Itu yang merepotkan. Terus sampah di sana itu belum permukaannya itu belum stabil, jadi dia masih kayak bergelombang jadi itu juga yang kami perhitungkan jangan sampai ini petugas kami, petugas kami bisa tenggelam di situ. Tadi malam saya sempat tenggelam di situ di tumpukan sampah itu. Jadi itu juga salah satu kendala kami di sana. Iya. Ini dari informasi yang kami terima katanya untuk permukaan itu sudah padam, tapi yang dikhawatirkan ini sumber panas di bawah tumpukan sampah ini. Pak. Kemudian untuk saat ini apa lagi yang akan dilakukan oleh pihak Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar? Iya, mungkin kan dari kemarin kita sudah menangani di permukaan yang terbakar itu, tapi kan asap itu dari dalam, berarti ada pembakaran di dalam. Itu kan penyebab, karena kalau sampah menumpuk itu biasanya menimbulkan gas. Itulah yang sehingga apinya sulit padam. Jadi kemarin sudah 2 hari ini kami pakai sistem pemadaman dengan nosel tanam. Jadi noselnya kita tanam ke dalam, air tetap mengalir supaya airnya lebih cepat masuk ke sela-sela sampah di bawah. Itu sudah kami laksanakan, ya alhamdulillah sudah kelihatan hasilnya. Karena asap keluar itu cuma di bagian timur saja, yang sulit kami jangkau ke sana. Kenapa, Pak? Untuk yang bagian timur sulit dijangkau? Sulit dijangkau karena akses jalan ke sana untuk mobil sudah mentok sampai di sana itu ada beton-betonnya. Jadi mobil kami masukkan sampai batas beton. Terus ada mungkin sekitar jarak mungkin sampai 800 meter. Kami harus menggelar selang. Itu pun sampai di ujung. Itu yang bikin setengah mati karena kalau terlalu panjang juga selang, kemampuan mobil untuk menekan sampai ke sana itu ya agak setengah mati ya. Karena kalau kita tekan terlalu tinggi tekanannya, biasanya selangnya akan lepas. Jadi itu yang membuat kami kerepotan di sana. Tapi insya Allah sebentar mungkin kita berdoa sama-sama, karena sisa yang asap yang keluar itu sisa sedikit. Mungkin mudah-mudahan bisa terselesaikan sebentar. Untuk nosel tanamnya sendiri itu apa, Pak? Tangki yang memang ditempatkan di sumber kebakaran gitu ya?
Maksudnya nozzle tanam itu artinya kayak gini. Di kami ada di ujung selang untuk mengendalikan arahnya air yang keluar. Itu di ujungnya ada namanya pipa pancar atau nozzle. Inilah nozzle ini yang kami tanam ke permukaan sampah. Airnya kita tetap alirkan, supaya airnya bisa menjangkau lebih jauh ke dalam. Itu maksudnya nozzle tanam. Terus kalau masalah tangki-tangki, kalau kami kemarin dapat bantuan dari Manggala Agni, mereka punya sistem ada tangki penampungan. Itu yang kami suplai terus. Itu penampungan daya tampungnya berapa kubik? Kalau dari Manggala Agni kami kurang dapat informasi berapa kubik. Tapi kalau dari kami dari pemadam langsung kami pakai mobil suplai namanya. Itu mobil suplai masing-masing 8.000 liter. 8.000 liter satu mobil. Kami ambil sumber air itu dari saluran PDAM yang ada di jalan AMD di Panipa. Kami ngambilnya di situ, sumber air terdekat. Jadi bukan di kota? Bukan. Jauh sekali. Iya. Oke. Kemudian Pak, untuk nozzle tanam sendiri itu dipasang mulai dari 3 hari yang lalu atau baru dipasang kemarin? Dipasang itu mulai hari Senin. Karena kan ceritanya waktu hari Minggu kami tidak bisa lakukan metode itu karena apinya kan masih besar. Jadi kami konsentrasi untuk memadamkan api di permukaan dulu. Setelah padam, setelah agak dingin permukaan, karena kan kami kalau masih panas tidak bisa mendekat. Setelah dinyatakan sudah dingin, kami memakai metode nozzle tanam itu. Nozzle tanam, iya. Kemudian dari Manggala Agni juga yang ikut membantu begitu ya. Apakah dari Manggala Agni ini juga mempunyai metode lain yang dikombinasikan dengan dari Dinas Pemadam Kebakaran dengan memakai nozzle tanam, begitu Pak? Kalau dari sepenglihatan saya di sana, metode hampir sama. Tapi mungkin peralatan yang berbeda. Kalau mereka peralatannya ada tangki penampungan, ada tempat penampungan, terus mereka pakai mesin-mesin portable untuk mengisap air ini. Nanti di sana baru dia berpindah tempat. Itu kan metode biasa dipakai kalau di hutan. Karena akses mobil kalau di hutan kan akses mobil nggak bisa nyampe ke sana. Berarti dia memanfaatkan fasilitas yang ada di sana di hutan. Dia pakai metode seperti itu kemarin. Kami cuma membackup suplai air ke tandon mereka. Jadi kemarin kami bagi 2 tim Manggala Agni di sebelah selatan, saya di timur. Jadi untuk memudahkan lebih cepat pemadamannya. Kalau semuanya di selatan sendiri itu bagaimana untuk kondisinya, begitu Pak? Kondisinya semalam sudah mulai tidak sisa asap mungkin tidak terlalu banyak lagi. Jadi mungkin sebentar kalau Manggala Agni masih turun, tapi kayaknya akan turun karena informasi saya dapat tadi malam. Mungkin kami tetap begitu, mereka konsentrasi di selatan karena masih ada sisa-sisa asap yang keluar. Jadi mereka fokusnya apa yang akan mereka lakukan? Sama dengan metodenya kami. Jadi dia pakai nozzle karena kan ceritanya sekarang api itu sudah tidak ada di permukaan, yang di bawah. Jadi metode untuk penyiraman di permukaan sudah tidak efisien. Jadi yang dilakukan yang di bawah. Di bawah. Oke. Baik, kita masih bersama dengan Pak Adi Akbar. Tadi sepertinya diinformasikan ya Pak Akbar bahwa untuk saat ini tindakan ataupun hal yang dilakukan untuk jangka pendek di TPA Antang Makassar ini dilakukan nozzle tanam ya, nozzle tanam yang dilakukan di bagian timur ya. Kemudian untuk di bagian selatan sendiri itu teman-teman dari Manggala Agni ini juga sudah ikut turun untuk bisa memadamkan api, tapi fokusnya untuk yang di dalam tanah ya. Baik, kita masih menantikan Anda semua listener untuk bisa berinteraksi bersama kami pagi hari ini 833-225, kemudian untuk kalian SMS di 0811461011 komentar ataupun saran Anda upaya-upaya untuk mendukung penanganan asap yang terjadi di Antang. Kemudian mungkin ada juga ingin berkomentar ya
saatnya ya, ini tidak tinggal diam saja, tapi saatnya untuk bergerak ya, untuk membantu warga sekitar yang terdampak asap. Smart Listener, ayo kita bersama-sama ya, dan silakan ada yang ingin seperti yang diinformasikan juga oleh Pak Akbar tadi ya, bahwa warga di sekitar juga ini sudah turun bersama-sama ya untuk membantu meringankan kerja dari teman-teman yang ada di lokasi kebakaran ya. Baik, kita masih lanjut lagi Pak Akbar untuk kondisi terkini, kita masih lanjut lagi kondisi terkini di TPA Antang Makassar saat ini seperti apa. Kemudian luas lahan di TPA Antang Makassar itu seberapa besar Pak Akbar? Iya, mungkin kalau saya bilang tadi mungkin sekitar 60-an hektar lah. Mungkin ini perhitungan saya ya. Tapi yang tidak tahulah data yang sebenarnya. Tapi itu mungkin ada sekitar 80% yang terbakar kemarin hari pertama di minggu itu. Sekarang sudah mulai berangsur-angsur mulai mengecil. Pak Akbar, ini kebakaran yang terjadi di TPA Antang ini baru terjadi tahun ini atau tahun sebelumnya pernah terjadi? Kalau untuk tahun ini baru terjadi ini, tapi ini sudah berulang-ulang hampir tiap tahun asal memasuki musim kemarau biasanya sana pasti terbakar. Makanya dari pihak pemerintah Kota Makassar menempatkanlah posko di sekitaran situ. Jadi ada di jalur Samata namanya Karestar Manggala. Dia memang disiapkan untuk memudahkan apabila terjadi kebakaran di TPA, aksesnya untuk ke situ lebih cepat. Ini tempatkan posko di situ. Jadi dari posko itu bisa terpantau, kayaknya TPA sudah mulai berasap. Teman-teman persiapan, tunggu informasi dari pihak TPA, karena pihak TPA setiap tahun, karena ini sudah menjadi rutinitas, tiap tahun hampir setiap tahun terbakar, teman-teman di TPA sana ya sudah menyiapkan regulasi dan RTDK namanya, rencana tindak darurat kebakaran. Mereka sudah menyiapkan pompa-pompa di sekitar situ gunanya untuk apabila terjadi penyalaan, mungkin langsung dipadamkan oleh teman-teman TPA di sana. Terus mereka sudah ada SOP-nya masing-masing. Kalau misalnya terjadi kebakaran, siapa berbuat apa sudah jelas di sana. Mereka buat kemarin itu tindakan awal dari teman-teman TPA sudah membuat sekat bakar namanya, membuat parit supaya api itu tidak menyebar lebih luas. Terus ada di sebelah timur itu ada pemukiman di situ. Mungkin jaraknya sekitar 300 meter atau 500 meter lah dari situ. Itu kemarin itu juga yang kami antisipasi kemarin. Jadi dari kemarin itu kami waktu awal karena cuma 2 posko yang meluncur, timnya kami bagi 2. Ada yang masuk di pintu gerbang, ada yang masuk di Borong Jambu ya namanya. Saya kurang tahu Borong Jambu. Itu antisipasi yang mau menyebar ke rumah warga. Jadi kami blok di situ. Alhamdulillah tidak menyebar ke pemukiman warga. Karena kami takutnya pemukiman warga yang saya lihat yang ada di situ rata-rata semi permanen. Terus kalau dia kena paparan panas yang berlebih, itu namanya radiasi panas, bisa-bisa perpindahan api ke situ. Bisa saja apinya menyebar, makanya kami blok cepat di situ. Kami konsentrasinya di situ kemarin. Iya, Pak Akbar, ini dampak yang ditimbulkan dari kebakaran di TPA Antang ini kabut asap ya, di tempat pembuangan sampah begitu, dan ini sangat bahaya untuk kesehatan. Kalau selama ini pernah kemarin juga pernah saya mendapatkan juga informasi ya bahwa kenapa tidak warga yang bermukim di dekat kebakaran itu diungsikan? Menurut Anda sendiri bagaimana? Perlukah dilakukan atau bagaimana Pak? Kalau kita mau ungsikan, kan artinya kita tidak tahu seberapa jauh jangkauan asap ini. Jangan sampai kita ungsikan yang misalnya 1 kilo dari radius itu, terus asapnya mungkin menyebar sampai 3 kilo, pasti kan yang lain protes lah. Loh kok saya tidak direlokasi? Terus misalnya kita juga tidak tahu arah angin kan berubah-ubah. Satu kita ungsikan sebelah sini, ternyata arah angin berubah tiba-tiba ke sana. Pasti sana juga mau direlokasi kemana nih kami?
Kalau saya mungkin ini kan tidak, ya mungkin sampai paling lama yang kami tangani dan paling besar itu tahun ini. Dan ini sudah hari keempat, mudah-mudahan sebentar sudah jadi mungkin kalau dari saya mungkin untuk masyarakat tidak usah dulu diungsikan, tapi kalau beraktivitas di luar rumah sebaiknya memakai masker. Sementara itu karena ceritanya ambang batas udara minimumnya di sana masih di bawah status bahaya ya. Status bahaya. Iya. Pak Akbar, kalau semuanya kebakaran ini kan bukan terjadi tahun ini saja, tapi pernah tahun sebelumnya. Dan untuk saat ini juga belum diketahui penyebab kebakaran ya di TPA Antang ini. Ini masih terus dicari begitu. Kalau bisa, kira-kira menurut hasil pengamatan dari Pak Akbar sendiri, yang bisa menjadi pemicu kebakaran di TPA Antang itu apa gitu? Kalau dari faktor alam begitu. Iya. Kalau mungkin dari faktor alam, karena kan sekarang cuaca sangat panas, terus di tumpukan sampah itu akan mengeluarkan namanya gas metan. Itulah salah satu mungkin penyebab terjadinya kebakaran. Terus saya lihat juga ada indikasi biasanya dari perilaku masyarakat. Maksudnya begini, teman-teman di sana belum paham tentang gimana sih kalau saya bakar-bakar sampah sembarangan, apa segala macam. Itu mungkin perilaku dari situ. Misalnya teman-teman di sana kan rata-rata bekerja sebagai pemulung. Kalau pemulung dia mau pisahkan antara misalnya kayak kabel, dia mau pisahkan antara plastik dengan tembaganya, atau ada sampah-sampah spring bed saya lihat kemarin, atau ban. Itu kan biasanya dia pakai, teman-teman di sana pakai metode dia bakar. Dibakar, pas terpisah antara plastik dengan tembaganya atau dengan besinya. Tembaganya diambil, biasanya yang ini sudah dilupakan. Hasil sisa pembakarannya ini, padahal ya kemungkinan bisa muncul dari situ. Api-apinya bisa dari situ ya. Jadi kalau melihat dari kasus seperti ini, kira-kira untuk saran dari Pak Akbar sendiri bagaimana Pak? Mungkin kalau dari kami sebaiknya dari perilaku ya. Iya, berarti kalau perilaku dari pemulung di sana berarti harus diadakan sosialisasi, harus diadakan pelatihan-pelatihan mungkin, atau harus difasilitasi. Misalnya teman-teman kan sana mau untuk memisahkan plastik dengan tembaganya kan ya asal bakar. Pokoknya ada tempat yang ya sejuk-sejuk sedikit ya sudah bakar di situ. Kalau dari saya mungkin perlu dibuatkan tempat khusus mereka kayak bak-bak apa gitu yang kira-kira kalau ada yang mau bakar tembaga ya situ ditempatkan khusus supaya apinya tidak menyebar kemana-mana. Terus kalau misalnya dia berbentuk bak, kalau sudah selesai dibakar, untuk menyiramnya lebih mudah, untuk mematikannya lebih mudah, mungkin begitu. Iya, jadi itu harus dirapikan lagi. Iya. Pak, tadi sebelum ke Smart FM untuk asap ya, ini polusi asap sendiri pada saat menuju dari lokasi menuju ke Cendrawasih ini, itu jangkauan asapnya sendiri sekitar daerah mana Pak? Kalau tadi mungkin kalau sudah siang itu sudah tidak terlalu terasa. Biasanya kalau pagi pada pagi hari. Iya. Baik. Kita break dulu. Iya, baik. Seperti sebenarnya kita masih berbincang mengenai dampak dari kebakaran di TPA Antang Makassar, dan kami juga masih menunggu komentar atau saran Anda ya. Ini timbulkan ya dari kebakaran di TPA Antang Makassar. Prof, dari informasi terkini yang kami dapatkan tadi dari Pak Akbar tadi ya, yang mengatakan bahwa api di permukaan itu sudah padam, tapi di perkirakan masih ada sumber panas di bawah tumpukan sampah begitu Prof. Ini tidak hanya kebakaran hutan ya, kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Antang Makassar ini juga menyebabkan kabut asap. Nah, untuk kabut asap sendiri ini bahaya bagi kesehatan sendiri seperti apa itu Prof? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah
Tadi subuh saya bangun di buka rumah saya, Tinggal di alhamdulillah mana? hampir setiap subuh salat subuh di masjid. Bangun, itu di buka rumah Jalan Korban 40.000 itu asapnya sampai. Oh sampai ya? Ya, dan terasa karena saya bisa rasakan baunya itu. Itu Jadi, jarak pandangnya berapa meter? jarak pandang ya saya tidak tahu persis ya, tapi Iya. yang jelas Ada kelihatan bau, kalau kelihatan. subuh-subuh. Hmm. Jadi saya kasih bangun anak, ibu bilang tutup semua pintu, jangan buka. Saya bilang tetap masuk, meskipun tidak dibuka pintu, tetapi tetap masuk. Jadi asap ini Jarak korban dengan yang korban 40.000 jauh sekali kan? Itu berapa jaraknya, Prof? Saya tidak tahu persis. Kita Cukup lebih- jauh ya? lebih 10 Cukup kilo, jauh lebih ya? 10 kilo. Hmm. Jadi asap itu, asap hutan saja, itu sudah sangat membahayakan paru-paru. Kenapa? Karena apalagi kalau tempat TPA, TPA itu macam-macam, macam-macam barang ada di situ, terutama plastik yang banyak, yang kalau dia terbakar, sebenarnya plastik itu aman kalau dibakar dalam suhu 1000 derajat Celcius. Tetapi tidak bisa kalau di luar 1000 derajat, harus pakai insinerator seperti di Jepang. Nah, itu khusus ada pembakarannya, jadi plastik itu jadi mencair. Jadi apa namanya, tidak membahayakan. Kalau kita tempat sampah, semua muncul di situ di dalam penuh macam-macam. Jadi pasti kadar karbon dioksidanya itu sangat membahayakan paru-paru. Dan itu butir-butir halusnya itu yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena paru-paru ini peka, terutama bayi yang tadi kan perlu dibersihkan. Kalau bayi menurut saya ya harus dibersihkan, karena tidak bisa dikasih pakai masker. Kalau orang besar kita ini kan bisa pakai masker, bisa melindungi diri. Tapi bayi atau kalau nenek-nenek yang sudah sakit paru-paru, apalagi kalau ada TBC, bronkitis, pneumonia, nah itu sebaiknya dipindahkan, dicarikan tempat keluar, cara keluar. Seperti kalau di Kalimantan kan ada tempat penampungan itu 5 minimal, bagusnya ada sementara saja. Kasihan bayi dan nenek-nenek, kakek-kakek gitu. Karena bahayanya itu betul-betul bisa menyebabkan bronkitis, bronchopneumonia, bahkan bisa sampai kepada kanker kalau terekspos lama. Ini akibat jangka pendek, jangka panjangnya gitu ya? Jangka pendek itu bahkan bisa menyebabkan kematian. Kalau sudah sesak napas, sudah ada penyakit paru-paru, sesak napas, bisa mati. Lihat itu sapi saja 10 ekor tadi pagi saya baca, sudah 10 ekor mati sapi. Bukan hangus terbakar ya, tapi bukan terbakar, karena mungkin pernafasan. saya tidak tahu persis ya, mungkin juga pernafasannya. Ya. Ya. Baik. Jadi saya lihat juga, saya itu setiap pagi siram bunga, lantai 3 saya tanam. Saya tanam pohon-pohon. Kenapa banyak sekali ini? Saya punya daun-daun mulai berguguran. Apakah pengaruh itu? Saya tidak tahu persis, karena saya bukan ahli pertanian. Yang jelas saya pikir barangkali ada pengaruhnya dengan udara itu. Kalau daun saja terpengaruh, apalagi manusia. Terima kasih Smart Listener, masih bersama kami di spesial program untuk hari ini. Kita masih berbincang dampak kebakaran di TPA Antang, Makassar. Dari informasi terbaru yang kami terima, Smart Listener, api sudah padam tapi menimbulkan masalah baru. Pemadaman ini masih menyisakan kebakaran ini masih menyisakan polusi asap yang meluas ke pemukiman warga sekitar TPA dan merambat ke sebagian wilayah Kabupaten Goa begitu. Dan tadi kita sudah berbincang juga bersama Prof. Alimin yang mengatakan bahwa polusi asap ini memang sangat berbahaya untuk kesehatan begitu. Prof, ini untuk tadi kan seperti yang diinformasikan untuk polusi asap ini kan jaraknya tadi yang Prof rasakan ini kan cukup jauh begitu dari tempat Prof tinggal begitu. Bagaimana dampaknya untuk mereka yang lebih dekat dari lokasi kebakaran gitu? Apakah dampaknya ataupun bahayanya sama besar atau bagaimana Prof untuk polusi asap ya? Terima kasih Smart Meskipun Listener. tegas petugas kasnya. Smart Listener, yang paling berbahaya semakin dekat ke area kebakaran, artinya paparan asapnya akan semakin tinggi. Makin besar asapnya berarti
polusi dalam asap yang halus-halus butir halus sekali itu yang semakin berbahaya dan tambah banyak bisa masuk di pernapasan. Tambah banyak masuk di pernapasan, tubuh ini akan bereaksi pasti, karena itu adalah barang-barang yang asing yang masuk dalam tubuh, yang susah keluar kalau masuk di paru-paru. Kalau masuk barang yang besar-besar gampang dikasih keluar. Tapi yang harus begitu, bagaimana caranya kasih keluar? Tubuh yang bereaksi. Jadi bisa langsung sesak napas, bisa macam-macam. Prof, kalau selama tadi seperti Pak Akbar ini yang memang sudah berapa hari ya bertugas di sana untuk mengantisipasi dari bahaya polusi asap ini yang seperti diinformasikan, yang asap yang sangat yang sangat kecil begitu ya, untuk yang sangat debu begitu, itu bagaimana Prof untuk mengantisipasi? Jadi yang pertama untuk para petugas sebaiknya itu mengkonsumsi vitamin supaya kuat daya tahan tubuh, yang banyak mengandung vitamin C yang 500 ml. Konsumsi minimal 2 kali 1 1000 ml lah tiap hari minum. Kemudian jangan lupa pakai masker. Kalau perlu double itu masker supaya tidak tembus. Karena ada juga masker yang jelek tembus. Jadi kasih double itu masker ya. Jadi bisa sehingga bisa berjalan melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena jangan kita mau menolong tapi kita jadi korban. Dalam apalagi orang Islam Akbar ini kan Islam itu tidak boleh kau terbakar dan kau habis. Yang penting menghindari bumi. Tidak bisa. Islam itu harus seperti matahari, tidak boleh seperti lilin. Harus seperti matahari, tetap bersinar untuk kemaslahatan semua. Dan kita tidak boleh jadi korban. Jadi menolong boleh, tapi jangan jadi korban. Itu untuk upaya pencegahan gitu ya Prof ya. Tapi kalau suaminya sudah terlanjur terpapar polusi asap ini gimana, apa yang dilakukan Prof? Harus ke dokter. Tidak ada jalan, harus ke rumah sakit. Dan harus lapor bahwa saya ini terpapar ini, supaya pemerintah kita bertanggung jawab. Pemerintah kita ini bagus, kita punya wali kota ini pamong, jadi dia tahu berbagai macam masalah. Jadi, Prof, sempat juga ya, ini ada usulan juga untuk mengungsikan warga yang mungkin di sekitar TPA Antang Makassar, dan menurut Prof sendiri perlu dilakukan ya, atau bagaimana? Kalau ada pilihan, sebaiknya kalau ada pilihan. Kalau tidak ada ya distribusilah masker situ banyak-banyak. Tapi kalau ada bayi sebaiknya pindah. Diungsikan dulu ya. Manula juga. Manula. Ya. Saya ini sudah masuk Manula loh 65 tahun. Dampak itu sampai berapa lama ya? Ya, untuk tadi seperti yang diinformasikan, untuk debu-debu ini sangat berbahaya. Iya. Ini dampaknya berapa lama begitu Prof yang sampai asapnya tidak ada lagi. Kalau tidak ada asap lagi ya. Karena debu-debu halus itu melalui asap. Oke, baik. Mungkin masih ada yang disampaikan, Prof? Yang ingin saya sampaikan ialah bahwa mari kita bersama-sama membantu pemerintah kota yang dari awal setiap minggu itu dia mengkampanyekan anti sampah. Mari kita jadikan kota Makassar ini bebas dari sampah, bebas dari asap rokok, karena asap rokok juga itu asapnya saja menyebabkan banyak penyakit. Apalagi kalau asap sampah ya, asap rokok saya ini sudah menyebabkan kanker dengan segala macamnya banyak, tidak bisa kalau kita diskusikan. Jadi Bapak Ibu masyarakat Kota Makassar, jangan membuat asap di bawah atap, alias jangan merokok di bawah atap. Sudah ada perdanya, didenda 1 juta. Karena bukan hanya meracuni dirinya, tapi terutama anak dan istri yang tidak ada dosa, turut juga merasakan menjadi perokok pasif. Merokok pasif itu menyebabkan macam-macam penyakit, mulai dari di kepala sampai ujung rambut. Prof, harapannya kepada pemerintah untuk kebakaran yang terjadi? Saya percaya bahwa pemerintah, apalagi wali kota kita yang baru, Dr. Iqbal, itu pasti cepat tanggap dan sisa disampaikan saja informasinya supaya membuat satgas bagaimana membantu masyarakat yang ada di sana supaya segera yang berbahaya, risiko tinggi itu segera diambil antisipasi. Mengambil langkah untuk membantu mereka. Oke. Baik, Pak Akbar sendiri apa yang disampaikan untuk closing statementnya? Ya,
Kalau dari saya mungkin saya sependapat sama Pak Prof. Kebakaran itu bukan tanggung jawab pemadam saja, tapi tanggung jawab kita semua. Karena apabila terjadi kebakaran bukan cuma 1-2 orang yang menjadi korban, tapi ya bisa banyak. Kayak ini contoh kebakaran TPA ya, saya rasa sudah satu kota Makassar merasakan itu. Dan informasi tambahan mungkin kemarin TPA di Kabupaten Goa juga ikut terbakar. Jadi ya memang sekarang kalau kita berbicara tentang musim ya mungkin sekarang musim kebakaran. Jadi musim itu bukan cuma musim buah-buahan sekarang, musim kebakaran juga ada. Jadi kalau kemarin sudah 3 hari ini kebakaran di TPA, saya bersamaan juga kebakaran di tempat lain, kayak kemarin Sungai Limboto, Pasar Pak Bain kemarin, dan ada beberapa lagi. Iya. Jadi saya bilang tadi kebakaran bukan cuma tanggung jawab pemadam, tapi tanggung jawab kita semua. Mari kita menjaga agar ya potensi-potensi bahaya kebakaran di sekitar kita itu lebih diperhatikan. Bisa diminimalisir. Gitu ya. Baik, sekali lagi sebagai listener TPA, ya silakan Prof. Ya, jadi yang saya tambahkan sedikit, gubernur kita ini Prof Nurdin adalah jebolan Jepang. Penanganan sampah terbaik di dunia itu adalah satu-satunya Jepang. Jadi harusnya sudah membentuk tim bagaimana mengelola sampah, mulai sampah organik, sampah plastik, sampah non organik. Oleh FKM UNAS itu sudah membuat tempat sampah yang membedakan 3 itu, organik, non organik, kemudian yang plastik. Itu bisa difungsikan kembali menjadi yang organik, bisa dijadikan tempat pupuk kandang lagi, yang plastik bisa dikelola dengan bagus. Saya kira mestinya kalau gubernur tahu ini, dia dengan gampang bisa mengirim orang untuk pergi belajar. Sudah ada sebenarnya itu alumninya di Fakultas Teknik, alumni Jepang yang itu hari saya sama-sama ke tempat pengolahan sampah di Jepang dan alhamdulillah bagus sekali. Kalau itu kita bisa belajar di situ, kita kelola seperti itu, saya kira apapun, sedangkan ibu kota bisa dipindahkan, apalagi di kota besar. Oke, baik. Sekali lagi smart listener TPA ini butuh solusi permanen ya. Kita harap pemerintah kota dan juga pemerintah provinsi Sulawesi Selatan ini bisa bersinergi ya Prof ya, untuk bersama-sama merumuskan solusi termasuk teknologi penanganan sampah yang ramah lingkungan. Jadi harus sampai ke telinga gubernur. Ya, kasihan kalau hanya di kota terus. Jadi memang harus bekerja sama gitu ya Prof. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Profesor Alimin Medin, pakar kesehatan masyarakat sudah hadir di studio. Terima kasih banyak. Ya, dan juga Pak Akbar dari Komandan Peleton 1 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar.